Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Komisi dan teman-teman semua. Hari ini kita akan memperkenalkan Lokapos, yaitu sebuah website untuk penyewaan barang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Sudarata Rampa dari kelas 11 PLN nomor absen 21. Saya Zainal Tatunisa, absen 29 dari kelas 11 PLN. Saya Dani Zaki Hamidi, nomor absen 12. Pada bagian yang ditulis terdapat informasi tentang lepas sewa barang terpercaya, yaitu Lokapos. Di sebelahnya terdapat rekomendasi barang yang seringkali disewakan. Selanjutnya pada kategori populer, di sini pengguna bisa memilih kategori sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan juga di kategori barang terdapat jumlah barang dan juga harga sewa termurah. Jadi sebelum pengguna menyewa, pengguna bisa tahu dulu harga sewa per barangnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi profil. Di sini pengguna bisa melihat kategori rekomendasi barang yang ada di Lokapos, dan juga di sini terdapat status tersedia. Jadi pengguna tidak perlu khawatir jika barangnya tidak tersedia. Selanjutnya pengguna juga bisa melihat detail barang tersebut yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi pada detail produk terdapat pilihan durasi sewa. Jadi kita bisa memilih berapa lama barang yang akan kita sewa tersebut. Kemudian di sini ada gambar review barang tersebut, lokasi barangnya dan harganya. Di situ kita juga bisa nentuin jumlah berapa banyak barang yang kita sewa. Terus di sini ada tokonya, terus terbuka dan beberapa info dari toko. Jadi selanjutnya sini ada deskripsi, jadi pengguna bisa tahu apa yang barang tersebut, jadi kayak speknya lah atau kualitasnya itu seperti apa. Terus sini ada materi penjelasan. Nah, jadi ulasan ini tujuannya untuk membuat bisa menyewa barang di toko tersebut. Jadi kayak ini barang banyak yang nyewa, jadi itu pasti barangnya masih bagus atau terpercaya gitu. Dan bagian bawah ini produk yang serupa dari toko tersebut. Selanjutnya bagian keranjang. Sebelum mengakses halaman keranjang, user memerlukan user login. Jika kalau user tidak ada akunnya atau masih belum punya akun, user bisa daftar.
kemudian ada lanjut pembayaran. Kemudian pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan dari dashboard toko yang membuat barang tersebut. Di sini awal dari fitur adalah dashboard. Dashboard ini memungkinkan dari pengguna toko tersebut melihat hasil penyewaan yang telah ia peroleh. Di sini ada pendapatan, dari lanjut ada pesanan antara user ke toko akan masuk ke dalam perlu konfirmasi. Dikarenakan penyewa harus mengonfirmasi terlebih dahulu sebelum user tersebut dapat menyewa dari barang yang dimiliki oleh toko tersebut. Di sini ada ringkasan keuangan dari hasil total yang ada di paling atas. Lalu aktivitas seperti ada ulasan terbaru dari persewaan yang telah disewa oleh user. Lalu ada pesanan baru dari user. Selanjutnya di sini ada fitur produk yang sudah ditambahkan oleh toko tersebut. Di sini tadi ada produk teks. Lalu di tokonya ini dapat menyesuaikan desain tampilan dari halaman profil terkait dengan toko yang dibuat oleh pengguna toko. Di sini ada nama toko yang akan muncul di profilnya, lalu ada alamatnya dan gambar toko. Gambar toko ini untuk menyeting logo dari tokonya, lalu ada banner bisa di setting dari tokonya. Dan ini informasi terkait toko tersebut dapat buka pada jam berapa sampai jam berapa. Untuk tampilan dari profil tokonya seperti ini. Di sini karena belum ada penyesuaian banner dan logonya, masih belum ada. Nah, ini dari barang-barang yang telah diunggah oleh toko tersebut. Selanjutnya dikarenakan admin belum kami gabungkan, maka kami ganti laptop. Selanjutnya ini adalah bagian dashboard admin. Jadi pada dashboard admin ini ada ucapan selamat datang admin, tanggal kayak ada misalkan hari ini tanggal 22 ada aktivitas berhasil. Jadi kalau kami merubah data kayak misalnya ada user baru ataupun menghapus salah satu kategori akan disebutkan notifikasinya di sebenarnya. Terus itu ada barang masuk, total produk, penyewa aktif dan transaksi aktif. Itu datanya sudah sesuai dengan database yang ada di toko di local box tersebut. Kemudian di bawahnya ini ada perkembangan produk
bisa ya, soalnya database-nya masih banyak yang error. Kemudian bagian transaksi ini nggak ada gambarnya, sama seperti yang bagian status tadi. Dan juga di sini ada detail. Detail ini menunjukkan detail pesanan tersebut ada apa aja. Cuma sayangnya di sini nggak masih bisa. Kemudian feedback, ada total berapa banyak feedback yang sudah masuk, rata-rata yang rata-rata itu, kemudian ini bisa balas susah. Sudah akan muncul kemudian bagian user ini admin bisa menambahkan user atau super admin. Jadi admin tidak mengurusnya sendiri. Tampilannya seperti ini. Kemudian kalau logout, kalau muncul seperti ini, dan ini tampilan kalau login. Dan kalau mau daftar, tampilannya sekian untuk presentasinya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan oleh guru. Monggo Bapak Ibu. Nah, Oh ya, untuk menyewakan habis dari Rajang itu ada kayak sistem pembayarannya gitu, bayarnya pakai misal pakai kris atau pakai ya bisa pakai cash atau bisa masih belum. Nanti kami usahakan untuk mencoba menggunakan Grab. rencananya mau Sebelum penyewa itu suruh mengupload KTP terlebih dahulu. Dan ada deposit untuk jaminan uang. Apabila belum dikembalikan itu bisa dari deposit. jadi ada sistem Iya. Kalau sudah dikembalikan lagi. Masih belum. Pokoknya satu aja. untuk saat ini. Oh, rencananya turunnya banyak yang menyewakan ya. Kami menyediakan platform. Di ininya belum semua ya. Masih belum. Oh, oke.
dari harga kamera tersebut. Melebihi harga. Jadi dia harus punya saldo sebanyak itu untuk bisa menyewa sendiri. Jaminan. Ya nanti bagian itu dipikirkan lagi gimana bayarnya. Belum ada fitur repot. Belum ada. Nah, nanti bisa merepot yang menunjang dan tentunya bisa merepot ya. Iya, maksudnya laporan. Jadi semuanya bisa melaporkan si penyewa kalau perusahaan nanti hukumannya bagaimana. Gitu ya. Dipikirkan lagi. Terus itu ya, sudah sudah. Terima kasih Bu. Jujur ya, ini kenapa halaman user, halaman admin itu kayak kita bangun rumah, tapi beda kontraktor, beda desain. Jadi kayak dua sesuatu yang dipaksakan untuk sama. Halaman satu tim, kenapa kok berbeda? Kenapa kok nggak satu tema? Minimal satu tema satu warna. Sebenarnya saya sudah mencoba meminta dari adminnya sehingga saya bisa kombinasi antara warna dan lain-lain, namun tidak diberikan kepada saya. Jadi komunikasinya kurang ya, kalian satu tim, jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Gitu. Maksudnya satu tim mau dikip sendiri. Baik buruknya yang dalam satu tim itu tanggung jawabnya satu tim. Coba kamu yang mengerjakan user siapa, yang mengerjakan desain admin siapa, back-end-nya siapa, yang logo siapa, bisa di mana bagiannya bagaimana? Full apa? Profesional back-end-nya atau desainnya rata semua. Yang admin rata desainnya, back-end-nya front-end-nya Amen. Back-end-nya Amen juga. Oke. Tadi dari halaman kalau yang dari si user itu user apa toko? Beda. User sendiri, toko sendiri. Sama. User itu bisa mendaftarkan toko. Oh ya, contohnya kayak Shopee ya. Ya. Kalau yang mengerjakan user, Saya. front-end-nya, Saya. desainnya. Nah, Jadi front end ke desain. oh diwale. Ya. Kenapa bisa demikian? Sejak kapan terjadi front-end dulu baru? Karena tidak ada ide untuk desain awal dari website. Nanti ini ya saya lihat komunikasinya ya. Ini mau masih PTS. Berarti dari halaman adminnya kurang apa lagi? Apakah kemudian semua? Bagian setting ini yang backendnya belum, terus user ini Nah itu masukkan nama lengkap teks bokep ke kotak mono. Nah mungkin yang anunya tuh enggak ini kalau yang frontend yang terus kok jadi seperti ini kenapa? itu ini dulu. Sebelumnya seperti itu. Ya, cuman pas pindah ke layarnya Salah penerapannya ya. Terus kita ditambah kategori. Ditambah kategori. Nah, saya ikut yang pilih kita tambah kategori di bawah itu apa? nah kan seharusnya kan tambah kategori kan ada di dalam. Cuman tadi saya coba-coba nggak bisa malah pas saya mau ubah posisinya tuh numpuk di bagian sini. Oke, tambahnya
berapa persen dari halaman admin yang sudah bisa? Cerutunya belum bisa terlalu ya. Cerutunya belum bisa yang mana kalau halaman admin? Yang nggak error, yang sudah bisa apa persen? Kan kalau error berarti kan belum bisa, yang sudah bisa kan? Yang apa yang belum bisa? Cerutunya belum bisa? Berarti masih ngambil apa dari tadi? Jadi belum baca informasinya. Ya. Cepat ya. Mau PKL soalnya bisa ya komunikasi. Komunikasi yang pertama berpikir supaya kita lihat berangkat tepat waktu Desember. Dan di PKL pun kita juga akan seperti ini berkelompok. Lek sama di pembahasan di sekolah aja untuk komunikasi sama lain susah. Nah, bagaimana kita bisa belum sampai 1 bulan juga nggak betah karena dengan dengan itu. Karena kalau di PKS sudah nggak bisa memilih teman-teman di siapa yang ada di itu ya. Itu dari saya. Oke, di awal itu apa namanya si si Dadis ini komunikasi dengan saya bahwa timnya tak solid. Nah, apa? Kalau perlu perombakan tim kan tak boleh seperti itu kan. Kalau timnya sudah ini ya di sini. Gitu. Jangan sampai kalian nggak solid. Karena tapi seperti yang dikatakan di guru yang lain tadi, kalian nanti pas waktu PKL malah akan ketemu dengan jurusan yang berbeda, ketemu dengan orang di industri yang macam-macam. Nah ini kelas saya nggak kompak kemudian nanti. Nah ini karena apa? Di poin penilaian itu di sini ada DP untuk profil lulusan itu ada poin kolaborasi. Nah ini apakah perlu saya kasihkan atau tidak untuk kolaborasinya? Nah itu kan juga berkaitan dengan kalau dari itu semua sistemnya sudah bagus. Kemarin mungkin hanya sedikit kurang sinkron aja antara dua backend itu. Frontend 1 orang, backendnya 2 orang. Tapi double stack. Jadi kan kalau dari admin kan nggak oprek sistem sama sekali kan, cuma ini kan menampilkan apa yang sudah ada. Beda dengan di apa? Ya, yang di Koko maupun yang di user yang ada manajemen data mengenai apa pembayaran, mengenai bagaimana proses untuk menyewa dan sebagainya juga bisa tahu. Mungkin jam terbangnya yang sedikit kurang, terlalu banyak kegiatan yang lain atau malah mungkin yang butuh pendampingan khusus ya. Itu mungkin terus ini berarti kalau misalnya saya pengen lihat yang pengen lihat desain DAD dan yang lain-lain, ini siapa? Ini kan. Oh, sudah ada kabinet. Semuanya di sini. Belum sesuai Pak Samuel. Belum sesuai malah. Ini yang buat apa ya? Malam. Dalam. Oh gitu. Tapi yang mengerjakan KPL Danis, kemudian Mas Nur, Zen Hikmahnya Tok. Nah ini ERDDAB siapa yang buat? Ada juga.
yang lain juga, gitu ya. Masih ada siapa yang lain juga. Ya, tidak apa-apa nih, kamu nanti foto-fotonya banyak. Oke, ini sudah ada catatan dari Bu Sekti, diperbaiki katanya dia. Dosen DFB level 1-nya. Apakah prosesnya hanya 5? Mulai dari manajemen pengguna, manajemen kategori produk, pengelolaan transaksi, pengelolaan pembayaran, sampai dengan pengelolaan ulasan. Cuma itu Pak, ada proses yang lain. Berarti ada 5 proses saja, ada 8 sistem. Nah, yang untuk muncul lagi sampai belum sempat. Berarti saya bisa diperbaiki ya. Terus sama ini DFD-nya, apakah DFD-nya sudah sesuai dengan jumlah tabel yang ada di dalam data buku? Belum. Kelasnya juga belum juga. Ada perubahan. Tidak sempat. Tidak sempat. Berarti ini untuk RD, DFD sama level 1 nolnya sudah diperbaiki. Untuk USP saya tidak bisa komentar. Karena kalau USP ini sudah ada kaitannya dengan apa namanya OUP ya. Kalau saya sih cukup ERD, DFD level 0 sama DFD level 1 itu sudah cukup. Terus untuk penggunanya berarti ada berapa pengguna berarti? Ada 3 pengguna, satu user, satu toko, satu admin. User bisa juga jadi toko. Kemarin kesepakatannya apa namanya pada saat user mau pinjam harap. Tadi yang kamu sampaikan harus punya deposit lebih dari itu. Gitu. Alasannya karena supaya intinya ada yang bisa melakukan itu siapa? Admin kan? Fotonya. Admin penanggung jawab. Contohkan satu buah kegiatan, misalnya seseorang mulai dari proses pendaftaran akun sampai dengan proses untuk peminjaman barang atau berbeda. Ini tadi user yang sudah didaftarkan. Sudah daftar, oke. Ya, ini sudah daftar ya, sudah daftar. Kemudian ini memang tadi seperti warnaan tadi, ini kalian sudah memang menggunakan berapa siswa? Satu. Satu. Tapi di sini kan ada warna utama primer, primernya kuning cerah. Kemudian warna selanjutnya orange gelap. Bedanya kuning cerah kemarin ini kuning orange Ya, kuning. ini kuning. Maksudnya dipakai yang mana? Yang tadi itu Oh, admin itu orange. Kuning naik. Ini kuning kabeh bermain nanti kan cok. Oh, kuning sama orange. Tadi malih isi yang berbeda. Karena itu kan abu-abu putih dengan untuk teks kata belakang kata elemen bentuk lainnya lain warna-warna biru warna hijau juga. warna apa? Tapi kalau ini bisa memang itu warna tambahan. Tapi nggak apa ya, nggak ngejreng. Hijau ada biru, ada merah. Hanya masuk Pak. Masih masuk ya? Iya, masih masuk. Ini yang warna campuran. Oke, coba lakukan satu buah kegiatan penyewaan barang misalnya. Kalau di proses dari setelah check out masih belum. Baru sampai ke check out. Sebenarnya itu kayak seperti apa? Coba.
misalnya user ini mau nyewa barang, tenda misalnya. Ini kategorinya apa tenda ini? Ini kategorinya apa? barang elektronik. Barang elektronik. Oke. Sewanya ini yang menentukan siapa? Tokonya. Oh, tokonya. Berarti ada ketentuan bahwa toko ini menyewakan kalau sebuah harian, mingguan, bulanan seperti ini gitu. Ya, ada diskon. Awal itu contoh 10.000 di per hari per minggu itu ada diskon. Itu ditampilkan nggak? Oh itu ada tulisannya hemat itu ya, hemat itu ya. 100 kalau misalnya 3 hari harusnya 300.000, tapi dia hemat 10% dari 300.000. Berarti cuma 200.000. Bener ya? Potongannya 30.000. Iya nih. Ya. Terus itu yang itu mingguan 15%, dapatnya 595 dari Mas Nur dari apa? Dari apa? Kenapa pas itu munculnya 595? Anggota betul, anggota kok. Nah kan terbukti bahwa nggak sinkron antara anggota yang dengan yang lain. Ya. Sena dari apa? Nah, 15%-nya dari 700 sehingga dapatnya kilo 15% dari 700. Bener ya itu 595? Bener apa enggak? Wis jangan bener. Ya itu ya, jadi sinkron seperti itu yang paling penting. Terus di sini untuk gambar yang besar sama yang kecil itu ditentukan apa enggak dari Ya, awalnya itu ada 5 gambar, bisa disesuaikan maksimal 5 gambar. Dari 5 gambar itu akan muncul di kecil, bisa ganti-ganti gambar. oh itu jangan negatif. Ya, kita akan masih satu gambar. Kalau 5 berarti yang ganti yang bawah atau yang atas? Kalau tadi pakai soal Oh gitu. Oh, berarti itu istilahnya zoomnya gitu. kayak apa kayak Bener bisa. Bisa. Coba ya. Gambar utamanya yang tadi. Oh itu baru pertama. Terus awalnya awal. Bisa langsung. Tadi untuk barang itu tampilannya sudah sesuai dengan desain database-nya. Penyertanya, misalnya kayak kamera tadi kan ada buahnya tuh. Terus dari desain tabelnya sudah sesuai nggak? Perlu perbaikan. Berarti ada beberapa yang belum ada di dalam fil ya? Ya masih proses. Ya wes, itu mungkin dari saya sistemnya. Kalau menurut kamu ini sistemnya sudah oke? Dari kamu konsultasi dengan Pak Danang kemarin? Sudah. Berarti tinggal belum konsentrasi. belum konsultasi. kemarin saya kemarin kan ya
pas istirahat. Ya istirahat kedua pas kita ke ini kasih itu orangnya nggak ada katanya pembuatan suara itu. Insya Allah Pak. Yang jelas nanti berarti sistemnya harus divisikan ya, mengenai bagaimana cara meminjam, bagaimana mengembalikan dan sebagainya. Pokoknya sistem prakteknya harus fix dulu, baru nanti menyingkirkan antara user maupun Kemarin mau proses, cuman sudah kemalaman, jadi fokus ke makan. Jadi ini harus sekarang atau nanti? Karena kan udah dikasih waktu 1 minggu kok. Berarti harusnya ini enggak opsional aja. Apa nih? Ini loh, bentuk isinya. Betul. Kalau memang saya kan harus cetak supaya bisa ngecek. Kan kalau yang semester kemarin kan nggak cetak Pak. Hasil yang diupload itu benar-benar formatnya nggak garang, kita nggak bisa mengontrol. Terus yang lainnya sudah semua ini? Ini. Oh sudah semua. Ya wis. Oke, berarti sementara nanti ini nanti juga diupload untuk sebagai laporan. Plus nanti pas waktu PAS harus sudah perbaikan dari ini. Ya. Oke, ya wis. Sudah ini. Dari kami